Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan melanjutkan ke Bung Gita. Bung Gita melanjutkan yang tadi. Setelah AFC mengumumkan begitu ya, bahwa nanti tuan rumahnya ini adalah Qatar dan juga Arab, dampaknya untuk Indonesia sendiri apa? Dampaknya adalah kalau peraturan yang lama berlaku bahwa kita tidak boleh lagi berhadapan dengan lawan yang pernah kita hadapi di putaran ketiga, itu artinya kita tidak akan satu grup dengan Arab Saudi. Kita akan main di Qatar, main di Doha. Kita satu grup dengan Qatar. Akibatnya juga adalah di pot 2 itu kan isinya Uni Emirat Arab dan Irak. Ya. Uni Emirat Arab sudah satu grup dengan Qatar. Di putaran ketiga. Dia harus masuk ke grupnya Arab Saudi. Irak yang masuk ke grupnya kita. Jadi otomatis kita isinya adalah Qatar, Irak, dan Indonesia. Itu artinya Qatar tadi sebenarnya kita belum punya rekor berhadapan dengan mereka yang signifikan. Artinya sejak ditangani oleh pelatih terdahulu Sintayong atau Patrick Kluivert, kita belum pernah berhadapan dengan mereka. Ya. Tapi Irak kan sudah 3 kali mengalahkan kita. Itu dampaknya pasti akan ada secara mental. Walaupun tim kita yang sekarang jauh lebih baik dari tim yang terakhir kali berhadapan dengan Irak kalah 0-2 di GBK. Tapi berhadapan dengan Qatar itu artinya berhadapan dengan faktor non teknis. Kenapa? Ada aja lah akal-akalan mereka. Jadi memang itu seperti apa ya? Seperti kalau orang bilang suudzon ya, bahwa kita tidak boleh kan sebenarnya. Tapi yang sudah begitu. Seperti itu. Dan kemudian kalau saya baca adalah perusahaan penerbangan Qatar itu kan jadi salah satu sponsor untuk Piala Dunia yang terbesar sampai tahun 2030. Kemudian Aramco itu perusahaan refinery penghilangan Arab Saudi itu juga jadi sponsor sampai 2027, termasuk Piala Dunia 2006. Masa sih tidak ada apa ya? Tidak, saya nggak bilang bahwa mereka akan diloloskan, tapi mereka menjadi tuan rumah. Artinya tuan rumah ini juga tidak akan bisa terganggu gugat lagi. Oke, baik Bung Gita. Ini kita lihat ya di layar televisi, ini sudah ada beberapa prediksi begitu ya, potensi grup yang nantinya akan bermain. Anda melihat ini sendiri seperti apa? Itu Arab Saudi diganti Qatar nih kayaknya. Itu Qatar ya. Oke, karena Indonesia, Arab Saudi kalau nggak mungkin ketemu dengan Indonesia lagi, karena udah ketemu di penyisian di grup C. Itu Arab Saudi akan ketemu dengan, jadi kita tuh hari pertama tanggal 8 itu tanggal 8 itu Qatar akan berhadapan dengan Indonesia. Tanggal 11-nya Irak akan berhadapan dengan Indonesia, baru di tanggal 14-nya Qatar berhadapan dengan Irak nantinya. Jadi Qatar tuh punya waktu 6 hari istirahat. Itu yang menguntungkan mereka. Kenapa mereka pingin sekali jadi tuan rumah. Baik. Kan, tapi kan ada ini, ada Irak protes. Kemudian Oman juga protes. Indonesia juga ikut protes. Nah, apakah akan diterima atau tidak? Karena kan masih sebulan lagi itu tadi. Oke, Anda melihatnya sendiri seperti apa, Tapi sulit juga Bang, ini kan drawing tanggal 17 Juli. Betul, 17 Juli. Itu kan kita mereka-reka seperti itu ya. Jadi kita setidaknya sekarang ada perwakilan Indonesia atau dari federasi harus cepat mengajukan protes ke AFC. Setidaknya ada tanggapan dari AFC gitu. Oke. Untuk pemain Indonesia sendiri, mengapa kemudian ini tempat yang netral ini menjadi penting, Bung Herman? Saya lihat kalau netral mungkin untuk Indonesia bisa. Artinya mereka lebih nothing tulus, lebih bebas dia untuk berkreasi di lapangan. Oke, kalau melihat secara ranking FIFA sendiri ya, kalau tidak salah terakhir saya baca 123 ya Indonesia ya. Jadi 119 kita ya. Naik di 119. Nah, ini kan yang negara-negara yang akan kita hadapi ini, Bung, ini kan di atas kita jauh sebenarnya ya. Di bawah 100 semua ya. Di bawah 100 semua. Kalau Bung Hermansyah sendiri melihatnya siapa yang paling sulit dan kemudian menjadi target kembali untuk kemudian kita dikalahkan secara skor? Melanjutkan Mas Gita tadi, memang kalau kita bicara tadi ras kuning kayak Jepang, Korea Selatan, apa yang kuning lah, sulit ya. Tapi ini kan kita hadapi Timur Tengah, kemungkinan kita, karena kita pernah jadi pemain juga tim nasional. Jadi kita pernah mengalahkan Oman, Qatar juga ketika saya masih main dulu. Tapi menurut saya juga nggak terlalu berat juga lawan, asal persiapan kita 3 bulan maksimal ya. Dari sekarang. Benar-benar Patrick Kluivert benar-benar harus betul persiapan, karena ketemunya kan pasti kan Timur Tengah semua di situ kan, udah pasti kita nggak bisa menghindar itu. Akan ketemu Qatar, akan ketemu Oman, entah di sana Irak atau Emirat Arab, pasti kita nggak akan menghindar, pasti ketemu. Oke, Anda melihatnya seperti apa, Bung Gita? Apalagi berkaitan dengan secara psikologis pemain ya, ini kan rankingnya juga terpaut jauh begitu di FIFA. Kita kan selama putaran ketiga juga berhadapan dengan lawan-lawan yang sebenarnya jauh dari kita ya, termasuk China kan sebenarnya jauh juga dari kita. Secara ranking. Tapi kita bisa mengimbangi mereka, bahkan kalau bisa dibilang kekalahan kita melawan Cina pun tidak menggambarkan kualitas, bahwa kualitas kita di atas mereka. Lawan Arab Saudi yang rankingnya 58, kita menang 1 kali, imbang 1 kali. Kita mengimbangi mereka di Riyadh, setidaknya babak pertama. Jadi kemungkinan hal seperti itu bisa juga terulang, bahwa kita bahkan berhadapan dengan Irak yang rankingnya 59, kita kerepotan. Kita kalah 5-1, kita kalah 3-1, kita kalah 0-2. Artinya
memang Irak ini bukan ras timur, tapi mereka kan punya kemampuan untuk juga menekan pressing. Itu yang tidak dimiliki oleh Arab Saudi, tidak dimiliki Qatar. Mereka kan main lebih stylish. Lebih stylish dia. Lebih gaya Brazil lah. Artinya gaya Brazil ini kan bermainnya agak lebih lambat, agak flow bola, yang membuat kita lebih bisa berkembang dibandingkan dengan kita berhadapan dengan Irak. Menarik membahas mengenai non teknis ya, tapi yang akan sangat berbahaya itu yang harus dengan Qatar. kita perhatikan harus begitu diperhatikan ya. dari sekarang. Oke, tapi kalaupun ada kekurangan-kekurangan yang kemudian ini bisa menjadi celah peluang nih bagi Indonesia, ini apa saja Bung Gita? Fisik ya, kemarin jelas ya. Fisik, terutama fisik mungkin. Lawan Cina itu menit ke-70 kita sudah drop. Sebelumnya pada saat kita tandang ke China, kita menekan China selama 90 menit kita nggak drop. Kemudian November lawan Arab Saudi di GBK kita membuktikan, bahkan Maret melawan Bahrain di GBK kita membuktikan fisik kita luar biasa. Bahkan Rido itu keluar cedera, dia masuk lagi, bukan sebagai center back, bahkan sebagai back kanan saat itu dia masih tidak menunjukkan cedera. Dalam pertandingan yang Juni ini kita kelihatan fisik kita jelas sekali drop. Kalau lawan Jepang drop karena ditekan oleh Jepang. Tapi lawan China kemarin kita menit ke-60 tuh udah drop semua kebanyakan pemain. Itu yang fisik kita yang harus ditingkatkan untuk berhadapan dengan negara-negara Arab ini. Baik, sebaliknya mungkin Bung Hermansyah. Dan saat lawan Cina, top performanya Indonesia. Nah, itu dia. Habis itu drop ya. Apa saja kemudian kalau Anda pernah bermain dengan negara-negara tersebut begitu ya, kelemahan-kelemahan dari mereka yang mungkin bisa dimanfaatkan justru bagi Indonesia untuk memperoleh peluang tersebut, ini apa saja? Yang penting kita main sabar, jangan ikut ritmenya mereka. Betul. Yang penting kemampuan kita tahu mengukur diri. Kalau kita main ikut ritmenya mereka, kita akan habis. Oke, baik. Tentu kita harapkan ya, kita lihat terlebih dahulu bagaimana kemudian ini di tanggal 17 nanti, 17 Juli begitu ya, hasilnya akan seperti apa, dan nanti akan ada di bulan September uji coba ya, uji coba sebelum pada akhirnya putaran keempat. Kita akan terus percayakan kepada timnas kita. Terima kasih Bung Gita dan juga Bung Hermansyah telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik serta dialog lainnya. Kami akan kembali saat lagi.